etika itu di rumah, ya kan? Pendidikan agama juga di rumah, bukan di sekolah pendidikan agama itu, ya kan? Kalau pendidikan agama di sekolah itu bisa terpengaruh dengan pendidikan agama yang macam-macam. Waktu lapangan terbang di Bali mau dibikin yang satunya itu kan saat itu Kolonel Wisnu ya? ya, saya dengan Pak Wayan saya bilang, "Ngapain kita harus nunggu? Ngapain Pak Wayan Sudirta, ngapain kita harus nunggu, apa, menteri apa itu, perhubungan datang? Kenapa kita nggak datengin ke kantornya dia? Kita bicarakan, ya kan?" Anda mungkin beranggapan, "Wah ini kan harga diri politik." Ternyata mereka malah justru begitu kita datang, malah dia menghadirkan stafnya semua gitu. Jadi supaya mereka dengar apa yang harus kita perjuangkan untuk daerah Bali. Kalau saya kan nggak ada, misalnya saya harus memperjuangkan Jogja aja misalnya. Ya waktu saya memperjuangkan, dana perimbangan yang untuk, Kalimantan dan Riau saat itu, ya kan. Bagaimana dana perimbangan itu, bagaimana dana bisa ke daerah lebih banyak, kan yang diambil juga banyak gitu loh. Jadi bagaimana mensejahterakan masyarakat dengan pembagian dana perimbangan, dana, anggaran itu bisa antara pusat dan daerah itu harusnya tidak, ya kalau nawar itu bisa 70-30, bisa 80-20 gitu kan. Lagi gimana masyarakat bisa sejahtera Di kalau cuma kampung saya, dikasih Bu, 20? 70-30 itu disebut 50-50, Bu. Jadi menurut Ibu, politik itu bukan hanya formal, bukan hanya rapat formal, sidang formal, tetapi lobby atau persuasif atau silaturahmi atau apalah namanya. Komunikasi antar kita manusia itu dipertajam dengan komunikasi politik yang mungkin lebih lebih wise untuk kita bisa bicara lebih banyak, eee, dengan hal-hal yang dibutuhkan untuk daerah. Saya kira itu. Jadi nggak usah menang-menangan lah. Wah, saya kan lebih tinggi nih. Ya biasanya kan kalau di DPD maupun di DPR kan begitu menterinya ngomong kan mereka kerasnya ya apalagi DPR kan. Walaupun sebetulnya nggak paham, tapi maki-makinya lebih dulu gitu loh. Harusnya memang, kita harus cermat apa yang harus diperjuangkan untuk daerah dan kita komunikasikan langsung dengan. Itulah yang Ibu sebut sebagai nilai-nilai yang penting. Katakanlah dalam hal ini Ibu sebagai orang Jawa, Ratu Jawa, bawa dalam pergaulan politik gitu ya. Saya kira bukan menang-menangan ya, tapi memang, kita berjuang, tetapi kita tidak ngoyo gitu, ngoyo itu apa ya bahasa Jawanya? Ngotot. Ngotot. Tidak harus ngotot, itu penting sekali saya kira kan kita elaborasi karena ngotot itu sesekali mungkin dalam situasi Covid bisa menurunkan imunitas, tapi juga sekaligus mempercepat naiknya darah tinggi, tekanan darah dan sebagainya. Ibu Ratu kan sering juga bergaul di internasional gitu ya, bertemu para tokoh perempuan, politisi perempuan, aktivis perempuan di mana-mana. Bagaimana kita membandingkannya dengan perempuan Indonesia? Apakah kita sebenarnya ya tidak terlalu jauh atau masih jauh gitu, atau kita percaya diri aja bahwa kita tidak kalah-kalah juga gitu? Enggak, sebetulnya di dalam, pergaulan internasional di setiap lembaga-lembaga itu kan saya juga selalu mengikuti conference yang ada. Saya kira menarik bahwa nggak kalah perempuan Indonesia yang bisa, memperjuangkan sesuatu di kancah internasional. Tapi begitu, ada perjanjian yang dilakukan oleh negara terhadap, atau komitmen itu kadang-kadang tidak dijalankan atau tidak diimplementasikan ke dalam kebijakan. Jadi kita kadang-kadang suka kalau ke sana akhirnya mereka bertanya lagi, "Lah kamu sudah, menandatangani kok tidak dijalankan selama kita ketemu lagi sekarang ini belum ada perkembangan, mengenai anak-anak yang kurang gizi misalnya, atau anak-anak yang tertinggal dalam pendidikan, atau mungkin kasus kekerasan. Itu banyak hal yang, di kancah internasional itu suka dipertanyakan, pertanggungjawaban Indonesia terhadap, apa,
undang-undang yang sudah disepakati bersama. Dan kan sudah banyak juga yang kita ratifikasi kan dalam perjanjian internasional itu. Iya, tapi, kita ratifikasi tapi implementasinya nggak jalan gitu loh. Nah ini yang kadang-kadang saya suka, sekali, 2 kali saya dengar, saya ikuti, tapi kemudian kita juga, tidak bisa mempertanggungjawabkan atau kita tidak bisa memberikan pertanggungjawaban, ya akhirnya ya, malas lah saya ikut-ikut seperti itu. Tapi, tetap, teman-teman itu kalau misalnya ada pertemuan di luar parlemen itu teman-teman gigih semua berjuangnya. Hanya mereka sebagai LSM atau sebagai, organisasi kadang-kadang kan tidak bisa menuntut terlalu banyak kepada pemerintah untuk melakukan hal-hal seperti itu gitu. Itu misalnya Mmm. kalau dalam, human trafficking trafficking juga Iya, masih kita masih kan kita tahu TKI, TKW kita banyak yang pergi dengan umur yang di-markup dan segala macam gitu. ya makanya peraturan negara kan sudah ada, Mhm. cuman dalam pelaksanaannya kan kita masih sering melakukan hal-hal yang kurang. Apa yang harus dibenahi Bu kira-kira? Apakah di sininya, di perusahaan sini, atau perusahaan penerima di negara tujuan, atau Nggak bisa itu. Jadi, kalau peraturan pemerintah sudah cukup, sudah cukup bagus. Tapi, lobang-lobang yang dilakukan oleh yang tidak mau resmi itu kan banyak. Karena pintu Indonesia untuk keluar tuh banyak gitu loh. Jadi ini yang memang perlu ada satu keseriusan juga di dalam daerah perbatasan untuk, mengeluarkan, tenaga kerja kita dengan mudah gitu loh. Nah, yang berikutnya adalah memang, G2G, kerjasama pemerintah ke antar pemerintah? pemerintah dengan pemerintah untuk melindungi tenaga kerja. Kan yang sudah, ada perjanjiannya seperti Taiwan, Hong Kong, Korea? kemudian Korea, Jepang? ya Jepang. Tapi yang belum mau kan Malaysia, ya kan? Besar sekali kan. Ya, padahal besar sekali. Kemudian di, Arab Saudi, itu kan nggak ada mau perjanjian seperti itu. Harusnya memang pemerintah sekarang sebetulnya juga sudah bagus, memperkecil risiko daripada, eee, eee, tenaga kerja yang kira-kira diperlakukan kurang baik. Kalau kita kawinkan Bu dengan keterlibatan Ibu di Dewan Perwakilan Daerah, bisa nggak juga bahwa selain membatasi atau mengawasi atau memberi koridor dari gerak-gerik ke para perekrut ini dalam mencari di kampung-kampung kan begitu, juga membuat, pembangunan itu lebih desentralistik gitu. Jadi bukan hanya menahan, tapi mencegah mereka tidak pergi dengan membuat, banyak aktivitas ekonomi di daerah. Enggak, yang pertama itu sebetulnya, yang terjadi kebobolan itu adalah daerah yang memang daerahnya miskin. Jadi kalau dari situ aja kita mau mencegah, kalau dia misalnya punya punya pekerjaan dan punya penghasilan yang besar, apa kita mau mencegah mereka untuk berangkat? Juga enggak, Mereka nggak mau pergi juga gitu kalau loh. penghasilannya bagus. Iya, enggak, maksud saya basically itu adalah itu, daerahnya miskin, gitu loh. Sehingga ini, atau yang kedua pengaruh, pengaruh orang yang sudah pergi dan berhasil. Belum tentu orang lain juga pergi Di sana berhasil. diceritakan ini dia Nah, punya ya, barang-barang bagus gitu ya. kita tidak bisa mencegah, misalnya kayak Jogja, pernah mencegah lewat, RT RW, ya kan? Dalam arti kalau mau keluar harus dengan umur, dengan peraturan yang sudah dilakukan. Tapi mereka dapat paspor dan dapat izin untuk keluar itu Di daerah lain. dari daerah lain gitu loh. Pada waktu dia meninggal, ternyata bukan orang Banten, ternyata dia orang Jogja. Tapi Nah, dia keluar dari Banten. jadi keluarnya dari Banten. Nah, akhirnya dari, PJTKI-nya itu yang menelusuri asal-usul dari orang ini. Nah, seperti ini kan kita juga tidak bisa mengatakan bahwa ternyata Jogja juga ada orang yang dikirim tapi ternyata bermasalah kan gitu. Jadi Bu sebenarnya kalau kita petakan ada dong titik-titik, tentu tidak seluruh Indonesia, ada titik-titik di mana tadi kantongnya pertama miskin, terus, pemetaan per provinsi atau kabupaten Hmm. kota itu sehingga Kementerian Perempuan dan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, daerah tertinggal itu atau Kementerian Desa gitu bisa mengeroyok itu kan? Seharusnya bisa, tapi kan
Tetap, sekarang ini sudah menjadi tren bagi, masyarakat yang, miskin, mereka menghalalkan segala cara. Seperti misalnya di Kerawang, anak umur 14 tahun, dinikahkan dulu. Kalau sudah menikah, mereka boleh bekerja, kan? Mmm, Jadi mereka hanya menikah toh secara apa, administrasi, habis itu dia cerai, agak bisa. terus baru mereka keluar, dan itu bisa terjadi gitu. Jadi masih ada harus diketatkan lagi, syarat-syarat untuk mereka bekerja di luar negeri sebagai TKI, TKW. Tapi memang, penyediaan pekerjaan di sini itu masih masih kurang, betul. Jadi menyertakan apalagi generasi muda yang sudah mulai banyak membutuhkan pekerjaan yang memadai. Ya, yang ingin lebih memiliki Ya, mobilitas vertikal dari orang tuanya, itu iya. wajar dong ya. Ya sebenarnya jangan lebih dulu, yang penting kerja dulu aja gitu loh, bekerja dulu. Dan mereka menyadari bahwa bekerja itu ternyata menjadi sesuatu yang penting untuk melakukan kehidupannya dia. Kalau misalnya saya selalu mengatakan di Jogja, saya bilang, "Kalau mau nikah, kamu harus memperhitungkan, orang nikah itu di kampung itu butuh uang. Begitu nikah, tetangganya ada sunatan, ada kawinan, nyumbang. Nah, kalau kamu nggak kerja, ya jangan nikah dulu, karena kan yang diminta orang yang sudah Berumah tangga, berkeluarga." iya. Ini Iya kan iya, logis saja gitu kan. iya. Itu salah satunya untuk mencegah supaya perkawinan muda itu Perkawinan tidak dini ya. terjadi, gitu loh. Nah itu juga Bu, isu penting juga selain tadi mereka pergi keluar atau, tadi nikah secara, eee, ya administratif gitu, tapi juga memang ada tren orang-orang tua terutama daerah-daerah minus tadi untuk menikahkan anaknya sekaligus melepas, ya mungkin melepas tanggung jawab. Bagaimana negara kan harus masuk ke situ karena ada isu anak, mereka belum remaja, belum dewasa gitu, dalam mencegah pernikahan muda atau pernikahan Ya dini itu. harus ada sanksi. Sanksi itu harus ada di KUA. Sanksi kepada orang tuanya? Kepada orang tua? Iya, kalau dia belum umur ya, belum cukup umur. Tapi sekarang kan sudah berkurang. Orang desa yang umurnya di atas 20 tahun, misalnya 20, 25, itu sudah tidak lagi dikatakan dia perawan tua oleh masyarakat desanya, dan tidak dipaksakan oleh orang tuanya untuk menikah. Nah, kebanyakan dipaksakan orang tua untuk menikah itu hanya karena kemiskinan. Artinya jadi problem kulturalnya sudah tidak ada. Ya, tapi begitu dinikahkan, kalau sebagai kultural dinikahkan, akhirnya kan ngumpul lagi di dalam rumah itu. Jadi ada peningkatan kemiskinan lagi di situ. Tadinya cuma 4 orang, jadi tambah mantu, tambah anak, jadi Iya kan? 6 orang. Karena begitu menikah, dia kalau nggak bekerja dia nggak akan lepas dari rumah itu. Dan kebiasaannya orang Jawa itu kalau udah kumpul anget gitu loh. Maksudnya apapun penderitaannya ditanggung bersama, kan kira-kira gitu. Mangan ora Mangan kumpul. ya, di kampung banyak juga, kampung lain juga begitu, Bu. Iya. Bukan hanya di Jawa sih sebetulnya, mangan orang mangan Cuma kumpul. karena orang Jawa kan lebih besar jumlahnya, Bu. Jadi Gitu ya. lebih kelihatan Jadi kumpulnya banyak kan. iya. Yang repot tuh kalau pemilu, satu rumah ada 3, 4 keluarga kan di situ. Iya iya, 4 kepala keluarga. Berarti kartu keluarganya banyak. Oke, ini pertanyaan terakhir saya, dalam menyikapi situasi bangsa yang kanan konon terbelah, kiri kanan saling menghujat, buzzer ini, buzzer itu, perang medsos segala macam. Sebagai seorang ibu yang punya anak, punya cucu yang pasti mereka punya medsos, melihat, gawai tiap hari, apa Ibu mau sarankan kepada orang-orang dewasa ini, kan pelakunya orang dewasa, baik sebagai buzzer, politisi, pengamat, jurnalis, dan segala macam ini. Ya kalau untuk sekarang itu memang di Indonesia itu butuh satu, apa ya, kebijakan lah. Maksudnya orang itu harus lebih bijak sekarang ini. Karena medsos itu sudah mempengaruhi kehidupan orang, mempengaruhi cara berpikir orang, mempengaruhi otaknya orang. Yang saya sendiri nggak seneng ngotak-atik medsos gitu loh, kan anak-anak muda. Nah, anak muda ini kan untuk masa depan yang berikutnya. Kalau itu juga tidak ada, pertama yang saya harapkan adalah kesadaran anak muda itu sendiri. Hmm. Harus bisa menyaring mana yang benar, mana yang tidak, dan tidak menjadi, bahan karena nganggur, akhirnya jadi bahan yang direkayasa untuk menghantam orang, mengolok-olok orang. Saya sebetulnya berharap yang bermain itu kan
di medsos itu kan anak muda sebagian, ya kan, yang terbesar. Ya. Yang orang tua itu kan paling suka cerita aja kepada anak-anak muda, sehingga mereka langsung merekayasa di situ. Selain gaptek juga Bu, gagap teknologi atau juga tidak punya waktu? Enggak sih sebetulnya, tergantung pendidikan kita di rumah juga. Kalau di medsos itu anak saya tuh sama menantu nggak kurang mereka main di medsos gitu. Itu bisa kita bicarakan di meja makan bersama. Kalau kita sempatnya makan malam, ya kita kumpul makan malam. Kalau sempatnya kita cuman 1 minggu sekali malam minggu aja, di situ terjadi perdebatan di meja makan itu, dan kita sebagai orang tua harus harus ikut, mengarahkan mereka untuk lebih bijak gitu loh. Menyaring, kadang-kadang cuman isu, kadang-kadang anak-anak juga ada yang emosi, kan macam-macam penerimaannya mereka gitu loh. Jadi Ibu menyarankan ada pelembagaan di rumah untuk terus seperti orang dulu, kalau dulu tiap malam berkumpul, sekarang minimal 1 kali seminggu ada kumpul pleno gitu ya, paripurna lengkap gitu ya. Kan sekarang udah kerja di sana sini, di luar rumah, sana sini. Oh, kalau keluar, dia kerja tidak di dalam rumah, tidak satu rumah gitu loh. Ya. Maksudnya memang ada, Katakanlah rumahnya mencar-mencar, tapi satu iya, kota gitu. itu kan bisa diambil waktu seminggu sekali Ya maksud saya, Ibu ketemuan. menyarankan harus dipaksakan 1 minggu ada pertemuan, Iya, mmm, itu harus gitu loh. bukan pertemuan anu ya, pertemuan daring, tapi pertemuan langsung gitu ya? Iya, makan terus, mungkin Pak Sultan juga harus ngasih, apa ya, ngasih pemahaman kepada anak-anak, Bahkan wejangan. ya kan. Ya wejangan kepada anak-anak, terus kemudian meluruskan apa yang anak-anak tidak tidak paham, dan tetap kita, mencoba untuk bangsa Indonesia itu bukan bangsa yang kayak di luar, yang senang berantem sebetulnya. Kayak zaman dulu kan perang itu bukan perang untuk melawan bangsanya sendiri, melawan, bangsa asing, ya kan. Mosok sekarang musuhnya nggak ada kita Sekarang masa kita mau musuhin bangsa sendiri gitu loh, itu kan juga nggak benar. Jadi saya berharap memang, kita semua itu harus lebih mementingkan kepentingan bangsa daripada mementingkan kepentingan golongan. dan itu dimulai dari unit paling penting. Dari unit paling kecil keluarga sampai dengan unit, bukan hanya, negara, tetapi dimulai dari daerah juga gitu. Artinya Ibu percaya bahwa setiap orang yang keluar rumah ke sektor publik itu harus dimulai dengan membenahi di rumah gitu. Eee, ya selain dibenahi di rumah sebetulnya juga yang basic adalah memperbaiki pendidikan, kedisiplinan orang, ya orang harus disiplin, orang harus, kan semua kembali kepada pendidikan. Yang paling gampang deh, kalau nggak dari kecil kita bilang buang sampah itu di tempat sampah. Pendidikan moral dan etik tidak bisa dibayar. Artinya tidak bisa kita sekolahkan anak tempat mahal terus kita anggap, "Kan saya udah bayar mahal, beresin dong sekolah." Jadi moral, etik yang tadi-tadi itu harus di rumah kan? Maksud Enggak, sebenarnya pendidikan semua itu ada di rumah awalnya. Nggak bisa kita serahkan kepada sekolah, ya kan? Saya yakin bahwa kita sepakat bahwa pendidikan di rumah itu harus sudah paripurna. Di sekolah itu dia hanya menerima pendidikan mata pelajaran. Yang setengah mati sekarang karena sekarang itu di rumah, yang orang tua itu tidak pernah mengikuti pelajaran di sekolah. anaknya stres, aduh Bukan mendingan hanya anaknya, ibunya juga tapi stres. anaknya duluan dong Bu, "Aduh guru saya di luar itu memang galak, tapi lebih galak ini." Nah itu, jadi sebetulnya harus sudah paripurna pendidikan moral dan etika itu di rumah, ya kan. Pendidikan agama juga di rumah, bukan di sekolah pendidikan agama itu, ya kan. Kalau pendidikan pendidikan agama di sekolah itu bisa terpengaruh dengan pendidikan agama yang macam-macam. Dan itu formal kan Nah, ya. itu normal di sekolah. Kalau saya lebih agama itu harus dari rumah, bukan di sekolah. Sehingga guru itu hanya mengajarkan ilmu eksak, ya kan, yang difahami oleh, murid, gitu. Saya nggak sepakat misalnya sekarang pendidikan agama di sekolah, tapi pendidikan budi pekerti nggak ada di sekolah. Nah, ini anaknya pada kurang ajar semua gitu terhadap terhadap gurunya.
Zaman saya dulu Atau masih ada loh Bu, budi pekerti itu. budi pekerti zaman saya juga ada gitu loh. Jadi anak itu lebih sopan. Kalau dulu, ya kan, kalau anak nakal, maksudnya nggak nurut di sekolah, dipukul pakai penggaris biasa. Kalau sekarang udah kena HAM gitu loh kan. Wah, Itu mau divideoin sama anak yang lain Bu. orang tua sudah langsung bisa ngadu gitu kan, Bukan cuma ngadu kali, orang tua ngamuk Bu. dipolisiin Oh gitu. iya. Ini kan juga beda, memang suasananya sudah beda, jadi memang mana-mana yang harus bisa kita kita Berarti waktu SD Ibu sering dipukul juga ya? enggak hanya dipukul, dilempar sama penghapus dari jauh sama. Saya agak seimbang sama Ibu berarti. Jadi karena Dilempar nggak kapur masih ada sekarang anak-anak nggak ada kapur Bu. karena nggak bisa mengerjakan di papan tulis ya. Gurunya dari belakang langsung penghapus dilempar dari belakang kena punggung, biasa itu gitu loh. Jadi memang sistem pendidikan udah berubah. Tapi Ibu Bapak ABRI kan ya? Apa? Bapaknya ABRI kan? Tentara. Oh iya, jadi anaknya udah kebal-kebal semua. Oke, jadi yang saya mau titik tekankan bahwa kalau kita mau membangun institusi sebesar negara dan bangsa yang luas dan besar ini, fondasi itu kan berarti alasnya adalah pendidikan di rumah. Dan pendidikan budi pekerti harus kembali. Nggak bisa, nggak cukup dimasukkan, dicantarkan ke mata pelajaran yang lain. Nggak cukup waktu juga Bu ya. Ya, karena Indonesia itu harus santun, harus punya budi pekerti yang baik. Nah, kalau dulu kan kita kalau diajak ngomong sama orang tua itu kan nggak pernah adu mata. Saya dulu nunduk Bu, terutama Nah, kalau iya. habis bikin salah Bu. Sekarang nggak hanya nunduk, menatap dan tangan di pinggang. Gini, apa salah saya Bu? Nah, tangan naik ke atas, gitu kan. Ibu Ratu juga digituin, berarti Oh kita senasib sama Bu. lah. Kalau sekarang saya sama cucu. Oh, cucu lebih berani Bu. Kalau cucu mau marah susah. Itu kehendak zaman atau soalnya anak-anak saya bilang gini, "Itu kan dulu Ayah." Ya, sebetulnya jangan bilang bahwa itu dulu, bahwa dulu itu tidak Tidak selalu jelek. tidak bisa diterapkan sekarang. Mhm. Enggak, sebetulnya. Tetap harus diterapkan sekarang. Kita ini orang Indonesia, Mhm. bukan orang luar atau bangsa lain yang saya juga tidak mengatakan tidak punya etika loh. Cara mereka begitu, Iya, iya. cara kita begini. Ini bukan soal baik benar, tapi Bukan. jadi kalau sekarang ada anak-anak mendengar juga ibu-ibunya, jangan habis dipertengkar juga bahwa, "Tuh kan kamu kalau diajak ngomong kamu natap-natap." Enggak, yang salah juga kita, orang tua. Kadang-kadang kita jangan menyalahkan anak ya. Orang tua juga salah. Anak minta uang misalnya, ya kan, kita kasih, si ibu nih langsung ambil HP lagi, main game. Si anak mau bilang terima kasih atau nggak bilang terima kasih, bahasa bodoh. Yang penting dia udah dikasih uang pergi. Selesai itu. Nah ini kan kecil sebetulnya, persoalan kecil. Tapi bagaimana cara menghargai si uang ini dan cara menghargai si orang tua ini yang memberi uang. Karena orang tuanya juga nggak peduli. Jadi cara memberikannya juga penting. Iya, memberikan dan kita tunggu dia mengatakan terima kasih atau enggak. Setinggi-tingginya semaju-majunya negara yang sudah sangat minim mengucapkan terima kasih sekarang anak-anak sekarang. Di Jepang itu masih terima kasih, nunduk masih. Padahal dia udah negara maju loh. Tapi dia tetap orang Asia yang punya karakter. Tapi kita memang punya kosakata terima kasih dalam bahasa-bahasa lokal kita. Agak kurang, Bu. Ya, banyak yang kurang. Enggak selalu mengatakan terima kasih loh. Anak-anak sekarang nih. Bukan dari kata terima kasih aja, cara menghargai anak terhadap orang tua juga nggak ada. Karena orang tua udah masa bodoh juga, mau terima kasih kayak mau enggak. Yang penting ya, lu udah kasih berarti duit. Kan itu merubah bahwa anak harus bilang terima kasih dulu. Nah, makanya anak saya itu yang punya anak baru umur 7 tahun selalu begitu dia bilang, pokoknya kalau kamu mau nyuruh, minta tolong. Tolong, kata tolong itu penting. Suatu saat ibunya lupa, ambilin itu. Ibu, tolong. Anaknya bilang gitu ya? Anaknya bilang gitu. Rasain tuh.